Bayangkan di kita, ini mukjizat Quran. Di kita berbicara tidak dengan bahasa Arab. Bahasa kita bukan bahasa Arab. Mata kita ini terbiasa kalau buka buku dari kiri ke kanan. Sementara Quran mushaf buka dari kanan ke kiri. Itu sudah beda. Di mata juga sudah beda. Segitunya. Seperti itu pun ternyata hari ini, Masya Allah, anak kecil-kecil di kita sudah hafal Quran. Mudah sekali. Program menghafal Quran hari ini bukan lagi tahunan, bahkan tidak lagi bulanan. Itu kan sudah hari. Sekian hari hafal Quran 30 juz. Ajaib. Itu yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan beliau katakan tadi, datang generasi setelah kami, mereka yang mudah menghafal Quran. Nah, cuma kalimat belakangnya itu yang enggak enak. Justru kalimat itu yang menjadi catatan penting buat kita hari ini, sekaligus panduan setelah ini kita mau ngapain dengan Quran yang kita hafal ini. Itu maksud saya. Dan mari kita lihat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik anak-anak mereka ya sudah dengan Quran itu. Dan itulah tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah dilaksanakan dengan baik oleh Nabi kepada para sahabatnya. Bagaimana surat Al-Jumu'ah ayat 2 itu? Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Itu nomor 1, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan ilmu Alkitab, wal hikmah, mengajarkan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, dan dulu mereka dalam kesesatan nyata. Itu artinya begini, bahwa generasi ini pertama harus dididik, dan target pendidikan nomor 1 mengeluarkan generasi dari kesesatan yang nyata. Maka kalau sekolahnya sudah sampai gelar profesor tapi masih nyimpen jimat, itu gagal pendidikan namanya. Paham? Itu sesat masih. Orang gelar doktor, orang luar biasa, sekolah kemana-mana, dia keliling bumi tentang ilmu, tapi masih sesat pemikirannya, gagal pendidikannya. Al-Jumu'ah ayat 2 tadi itu. Karena harusnya masyarakat wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin, bahwa dulu mereka dalam kesesatan nyata itu selesai dengan 4 poin yang ditugaskan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, bahwa untuk mengeluarkan dari kesesatan nyata itu poin-poinnya tadi itu. Poin-poinnya tadi seperti itu. Dan dimulai dengan yatlu 'alaihim ayatihi. Bacakan ayat-ayat Allah. Nabi tugasnya membacakan ayat kepada para sahabatnya tugasnya membaca ayat sendiri nantinya dan mengajarkan juga ke orang lain. Cuma teman-teman kata membaca, kata tilawah versi zaman sahabat ketika ayat ini turun, tentu bukan membaca seperti kita hari ini. Kalau kita membaca ya buka mushafnya atau buka aplikasi, ya buka mushaf di aplikasi atau apapun, tapi jelas baca, itu namanya membaca. Zaman dulu para sahabat apa yang dibaca? Apa yang dibaca? Enggak ada mushaf. Bahkan zaman Khalifah Utsman saja, bayangkan sudah Khalifah yang ketiga, zaman Khalifah Utsman saja, itu seantero kekhilafahan, mushaf dicetak hanya 5 biji, Pak. 5 eksemplar tok. Seantero kekhilafahan. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 5. Cuma segitu. Ya, cuma segitunya itu. Tapi mereka masyarakat Qur'ani, nah itu hebatnya. Jadi sebenarnya hari ini Masya Allah, Pak, kita hari ini jalan, itu bersama kita nih ada berapa mushaf. HP dua-duanya ada aplikasi Qur'annya kan. Itu belum mushaf kecil yang kita kantongin. Kita nenteng tab, di tab juga ada. Begitu kita bawa tas ada laptop, itu laptop juga ada. Masya Allah, satu orang dalam dirinya ada 5 mushaf. Tapi nggak jadi tuh. Itu yang harus kita ketahui. Bagaimana ceritanya? Sahabat dulu nggak ada, Pak.
Bukan 5 pada satu orang. Satu negeri 5. Cuma 5. Satu negeri. Tapi mereka masyarakat Qur'ani. Maka yatlu alaihim ayatihi dulu zaman literatur ulama awal angkatan sahabat tabi'in. Membaca itu bukan membaca toh. Membaca itu include di dalamnya menghafal. Itulah mengapa kalau ada yang nanya, mana perintah menghafal? Loh, antum nggak ngerti kata tilawah berarti. Tilawah zaman dulu mau tilawah apa? Oh nggak ada kan, siapa yang menulis mushaf? Nggak ada. Nggak ada mushaf. Jadi kalau sahabat disebutkan sahabat fulan sedang baca Quran, fulan sedang sholat panjang baca Qurannya. Gimana bacanya memangnya? Begitu dia membaca dengan dia hafal. Maka tilawah include di dalamnya menghafal. Nah, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, karena memang setelah tilawah itu harus segera berpindah pada proses berikutnya, Pak. Bahwa proses berikutnya memang harus mensucikan jiwa. Nah, inilah PR, disinilah putusnya kita hari ini, Pak. Putusnya bahwa Quran ternyata tidak berfungsi pada tazkiyatun nafs. Tidak berfungsi pada pensucian jiwa. Maka ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyampaikan itu dan beliau mengatakan bahwa kami kok sulit menghafal Qur'annya tapi mudah mengamalkannya, itu bukan berarti mereka nggak hafal Qur'an, wah jangan salah. Itu para penghafal Qur'an semua. Tapi itulah yang beliau rasakan dengan generasi setelahnya. Maka hadirin jangan putus bahwa hari ini dilanjutkan menghafal Qur'annya, membaca Qur'annya, tapi kemudian setelah itu ada PR mengamalkannya. Kalimat itu sebenarnya sudah sering kita dengar. Tapi bagaimana Qur'an itu hadir menjadi sesuatu yang diamalkan, nah ini yang mau kita sampaikan. Dalam Musnad Ahmad diriwayatkan tentang kisah ajaib. Ini kalau bukan karena ada riwayatnya kita nggak percaya dengan kisah itu. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat selepas perjalanan jihad mereka, kemudian mereka istirahat di sebuah lembah. Beristirahat di sebuah lembah itu, Nabi sering istirahat kalau pulang jihad di sebuah lembah, Pak. Itu karena lebih terlindung. Karena ketahuan Nabi muda. Kemudian Nabi meminta agar ada yang menjaga malam hari karena semua akan istirahat, 2 orang diminta untuk menjaga. Maka berjaga-jagalah 2 orang sahabat, Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir. Jaga, tugasnya malam itu jaga. Mau istirahat, termasuk Rasul istirahat, 2 orang menjaga. Begitu berjaga-jaga 2 orang itu, mereka berbincang, siapa yang jaga duluan. Daripada nanti ngantuk dua-duanya, melek dua-duanya, ngantuk dua-duanya. Sekarang siapa yang menjaga duluan? Maka mereka sepakat bergantian. Nanti kalau sudah selesai tugasnya mulai ngantuk, bangunkan yang satu. Begitu. Abbad bin Bishr ketika berjaga, ketika beliau menjaga dan Ammar bin Yasir tidur, karena sendiri di lembah sepi, maka Abbad berpikir, alah saya isi dengan ibadah saja, sendiri. Maka mulailah dia sholat. Mulai dia sholat. Dia nikmati malam itu di lembah sepi, gak ada suara. Sedang dia khusyuk-khusyuknya sholat. Membaca ayat panjang dia nikmati. Ternyata ada musuh mengintai. Nah ini, musuh mengintai. Dilihat ada muslim yang sedang sholat, dipanah. Nancap panah. Nancap panah dicabut saat beliau sholat, diteletakkan. Gak kebayang itu kayak nyabut panah, kayak nyabut apaan. Cabut panahnya, diletakkan. Darah mulai muncrat. Dia lanjutkan sholatnya. Dipanah lagi. Kena lagi sholat. Kena lagi. Cabut lagi, letakkan lagi. Darah keluar.
panah lagi, cabut lagi, letakkan lagi. Itu enggak diberhentikan saudara. Maka ketika darah sudah keluar dan sudah menggenang di mana-mana darahnya itu, saat itulah dia membangunkan. Betapa kagetnya. Kenapa tidak dari tadi kau bangunkan? Keadaan sudah seperti itu. Ketika keadaan seperti itu ditanya kenapa tidak bangunkan? Dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak suka memotong kenikmatan saya bersama Quran. Panah-panah lah gitu ya. Tapi saya tidak suka memotong kenikmatan saya bersama Quran. Ini cuma contoh. Begitu sahabat itu. Sama Quran itu sampai begitunya. Makanya nggak masuk hari ini. Kalau orang ngafal Quran, ya kan, cuma pengen lomba tahfidz sana sini, musabaqah tilawatil Quran, musabaqah hifdzil Quran, musabaqah levelnya kota, provinsi, nasional, internasional, ujungnya hadiahnya umroh.